Gimana kalau ini 103 terus duanya didiskualifikasi, terserah saja. Atau ada juga yang mengatakan, ya sudahlah, Pak Prabowo-nya saja ini tetap jalan, lantik, nanti Wapresnya di-MPR-kan untuk dipilih kembali. Ya silakan aja, itu sih. Itu kan hanya solusi yang sementara ini. Tapi yang paling penting satu, jadi kankernya ini harus dipotong dulu. Mas Eros, publik lama nggak dengar suara Mas Eros ini. Kayaknya di masa-masa perenungan selama ini ya. Tapi sekarang ini Mas, ini kan kita dalam waktu dekat kita akan mendengar atau menunggu keputusan MK. Nah, gimana pandangan Mas Eros lihat fakta-fakta hukum yang terjadi selama masa persidangan itu Mas Eros ngelihat ini sebagai peristiwa politik gimana sih Mas? Ya bukan hanya fakta hukum, fakta politik, sosial, budaya ya. Kita lihat ya. Jadi gini, memang selama puasa ini saya perenungan. Nah, jadi saya ambil satu kesimpulan setelah melihat ya. Satu hal ini Pak Yayan ya. Saya rasa hakim MK ini akan kesulitan. Nah, kesulitan mencari ketidakcurangan. Justru yang sulit itu dicari yang tidak curang. Karena sejak awal hingga peristiwa sampai ke Mahkamah Konstitusi, perjalanannya itu ya bisa kita telusuri satu persatu, memang kaya dengan kecurangan. Sehingga saya juga nggak ngerti gimana ya caranya hakim MK itu nanti bagaimana kan lebih sulit mencari ketidakcurangan daripada kecurangannya. Nah ini semua publik sudah mengetahui, sehingga ya mungkin akan sangat berbahaya ya bagi negara ini gitu ya, ketika para hakim MK ini menjadi simbol penegak keadilan. Nah itu kan bebannya sangat berat karena sudah jelas kecurangannya sudah nyata ya. Artinya dari fakta persidangan loh ya. Jadi ini bukan kesimpulan yang sifatnya saya menonton dan menyaksikan dan mencatat. Ya kok kecurangannya itu kan kalau dicari ya sangat mudah, tapi ketidakcurangannya ini ya gimana caranya, kira-kira gitu deh. Iya, Mas Eros. Di persidangan itu kan kita ngelihat ada sejumlah kecurangan yang dipersoalkan ya. Bansos lah, kemudian Sirekap lah, dan sebagainya. Mas Eros ngelihat sebetulnya akarnya yang mendorong kecurangan ini apa sebetulnya? Begini, masalah bansos tidak akan muncul, masalah pengerahan kepala desa, segala semua ANS, tentara, polisi, tidak akan jadi masalah. Kalau tidak ada sumbernya. Kalau menurut saya sumbernya justru di Gibran. Karena faktor Gibran lah makanya Pak Jokowi ya mungkin ini apa langkah sayang anak atau bagaimana ya untuk bangun dinasti, mungkin itu. Sebetulnya MK ini ya tidak yang dipersoalkan sebanyak itu. Persoalannya sumbernya cuma satu, kok Gibran. Kalau nggak ada Gibran, nggak ada nih kerutan seperti ini gitu loh. Gibran itu bapaknya? Iya, kalau Gibran itu siapa sih Gibran? Yang di belakangnya Gibran lah, Pak Jokowi lah. Justru Pak Jokowi ini yang menurut saya menjadi masalah. Jadi solusinya ya di Pak Jokowi nanti ya, gitu. Artinya ya akan agak sulit bagi saya kalau saya ya lihat jadi hakim agak sulit sekali. Karena apa? Persoalannya di Gibran. Nah sehingga kalau Gibran tidak dilibatkan sebagai keputusan akhirnya, nanti tidak melibatkan Gibran, ya sanksi yang cukup sangat potensial dikatakan penyebab utamanya gitu, ya mungkin akan kehilangan kredibilitas nanti para hakimnya itu. Banyak orang membayangkan bahwa persoalan perselisihan hasil pemilu ini hanya soal siapa pemenang pemilu Pilpres. Tapi apa betul hanya sekedar itu, Mas? Itulah itu kan yang makanya sering banyak soal masalah angka-angka, ya kan? Ini sudah jauh dari angka-angka, ya. Kenapa? Karena ini kan masalah yang namanya apa yang selalu kita baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia ini mau dibangun seperti apa sih? Nah sebetulnya apa yang terjadi ini yang namanya perusakan peradaban ya, berbahasa dan bernegara ya,
dan budaya berbangsa bernegara pun dirusak dengan cara-cara yang mungkin dilakukan seperti saya katakan tadi ya, sumbernya tadi, sehingga mungkin ya saya nggak tahu nih ya, kok tiba-tiba Pak Jokowi itu kok lebih kayak politisi ya, bukan negarawan. Kalau negarawan kan berpikir jauh ya, bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi mungkin 35, 40, 50 tahun ke depan ya. Sehingga anak-anak cucu kita ini yang sebetulnya kita sedang perjuangkan bukan masalah angka lagi, masalah Indonesia di depan ini. Jadi sebetulnya majelis hakim yang mulia ini seharusnya tidak hanya mempertimbangkan soal siapa yang menang ya Mas ya, tapi kehidupan politik dan demokrasi kita juga akan sangat terpengaruh pada keputusan. Sangat-sangat dipengaruhi oleh keputusan nanti ya. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu ya, kalau saya jadi hakim tidak akan membawa ke liang kubur nanti ya. Ya, dosa begitu besar bila mereka itu ya tidak mengambil satu kebijakan yang menyelamatkan Indonesia ke depan. Kalau hanya menyenangkan penguasa atau peserta 01, 03, 02, saya rasa itu pemikiran jangka pendek lah ya. Yang harus kita pikirkan, mau tidak nih ya, bangsa ini yang 200 sekian juta dikorbankan untuk kepentingan yang sudah jelas-jelas sekarang mengarahkan ke satu keluarga. Ini kan bahaya sekali. Artinya kita memperjuangkan Republik ini sampai berdarah-darah ya, pahlawan berguguran dan seterusnya. Bagaimana para pejuang kita masuk keluar sel penjajah ya. Masa sih mau dikembalikan kepada sisi monark dari satu keluarga yang sekarang sedang mau coba melalui berbagai cara membangun itu. Ini yang saya dapat kesimpulan hanya dari selama Mahkamah Konstitusi berlangsung loh ya. Kita tahu Mas Eros sering jalan ke daerah-daerah, langsung ke rakyat, mendengarkan aspirasi mereka dan sebagainya. Dari hasil pengamatan Mas Eros, hasil pendengaran Mas Eros, dari pembacaan Mas Eros, rakyat tuh menghendaki putusan macam apakah? Gini, kalau kita bicara rakyat ya, sebetulnya memang kenapa sekarang saya tidak bisa menjawab secara baik? Kenapa? Karena memang rakyat sudah terbius ya oleh satu luar biasa lah yang namanya pencitraan, bagaimana image building dibuat sedemikian rupa sehingga yang namanya bagaimana Pak Jokowi di mata rakyat ya memang luar biasa ya. Tapi ya ketika banyak rakyat juga tersadarkan, jadi ada ya pada saat waktu saya datang biasa-biasa saja, begitu diberi penjelasan mereka nggak percaya. Apalagi begitu saya bilang oke, kalau gitu jangan percaya sama saya, ikuti aja itu, nanti ada MK itu. Pada saat MK itu saya seminggu ya, saya di Bali itu kan gimana? Waduh, saya tak nyangka apa ya seperti itu gitu kan, kayak gitu lah ya. Di Jawa juga begitu. Jadi memang kalau sekarang ini rakyat hanya saja belum sampai ke sana karena para petinggi kita ini dan para politisi kita ini itu kan pakai bahasa-bahasa yang sangat asik pada dirinya sendiri dan kalangan sendiri sehingga rakyat tidak tersentuh. Nah, begitu rakyat kita gunakan bahasa yang sederhana dan memahami, mereka juga mulai berpikir panjang. Contohnya nih ya, katanya loh ya, kemenangannya itu di atas 60%. Tapi pada saat hak angket ya ditanyakan juga di kalangan yang sama kok 80%. Artinya ada sesuatu yang aneh nih, ada ambigu gitu ya. Nah ini yang sebetulnya harus kita lihat lebih jauh lagi, bahwa rakyat yang sekarang diam ini mungkin terdiamkan oleh ya. Tapi begitu mereka tahu juga mereka lalu bangkit dari kesadarannya. Kira-kira begitulah. Ya. Tapi dengan sidang yang disiarkan langsung itu saya kira rakyat mulai melihat fakta-fakta yang terjadi di Lapas. Mereka juga nyangka bilang begini, wah ini bahasa Jawanya, wah kok ngono ya Mas ya, aku gak nyongko loh Mas, itu orang Surabaya, saya gak nyongko rek, kayak ngono ngawur ya gitu ya. Jadi memang perlu waktu. Nah sehingga saya nanti lah kita bicara lagi di tempat yang lain ya. Contohnya ada satu tempat tertentu dibilang ini tempat untuk pembangunan strategis nasional segala macam. Nanti kita bahas itu. Itu banyak hal-hal yang memang justru
kenapa sih? Akhirnya kalau yang kita kan, ya wajar kalau Pak Jokowi gitu ya. Kenapa? Saya minta nanti kalau Prabowo juga atau siapapun ya, atau diulang lagi siapalah ya, itu kan terserah MK. Yang penting dipertanyakan siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini harus berani mengaudit ya, semua yang sudah kebijakan yang sudah dilakukan di Audit itu. audit. Kenapa? Meneruskan yang mana? Meneruskan Pak Jokowi yang bagus harus loh ya. Tapi kalau yang pasti dipertanyakan secara ketat harus kita pertanyakan gitu kan. Apa pentingnya itu? Apa pentingnya ini? Ya toh. Nanti kita bicarakan khusus lah mengenai apa nanti di PIK ya. Soalnya juga apa ibu kota kita bisa itu nanti lain ya. Jadi kalau katakanlah ini pernyataan akhir gitu. Mas Eros melihat MK ini sebentar lagi kan Mas putusan itu. Apa Mas yang paling perlu dikasih highlight? Jangan lupa yang saya katakan tadi sumbernya siapa. Ini penting. Jadi kalau kita cuma bicara derivasinya, ya jangan dong, sumbernya dong ya. Jadi penyebabnya, jangan akibatnya yang kita bahas. Nah, justru penyebabnya ini abuse of power dari seseorang yang luar biasa. Nah, itu yang harus menjadi perhatian dari para hakim. Ya. Sehingga para hakim bukan tadi kan rule of law, tapi bukan sebaliknya gitu kan. Nah ini yang satu-satunya yang kita harapkan bahwa memang menegakkan keadilan itu satu tumpuan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia sekarang. Ya sudah terserah lah apakah mau seperti Pak Usman lagi gitu. Saya terus terang aja ini kenyataan kok ya bahwa rakyat sudah tidak ingin lagi nanti MK sama dengan Pak Usman. Nah, ini yang jangan sampai ada itu sehingga mungkin sepahit apapun keputusannya ya serasa harus diambil. Itu menurut saya. Jadi yang pertama mungkin ya kalau gimana kalau ini 103 terus 2-nya didiskualifikasi terserah saja atau oke 1, 2, 3 tetap tapi Gibran-nya enggak gitu. Ada juga yang mengatakan ya sudahlah Pak Prabowo-nya saja ini tetap jalan, lantik, nanti Pak Presnya di-MPR-kan untuk dipilih kembali. Ya silakan aja, itu kan hanya solusi yang sementara ini. Tapi yang paling penting satu, Apa tuh Mas? bagaimana sumber yang tadi itu, jadi kankernya ini harus dipotong dulu. Itu yang paling penting menurut saya. Sebentar Mas, ini yang soal kemungkinan putusan yang mungkin dijatuhkan tadi Mas Eros kan menyinggung ada kemungkinan paslon 02 didiskualifikasi atau memang dikukuhkan salah satu paslon tetap menjadi pemenangnya atau ada pemilu ulang dengan pesertanya hanya 0103 atau tadi Mas Eros menyebut kemungkinan Tiga-tiganya masih ikut tapi tanpa Gibran. Nah itu gimana Mas penjelasannya? Ya sebetulnya kalau memang targetnya paling utama kan tadi sumbernya tadi ya yang saya bilang paling utama. Itu masalahnya tuh ya Gibran ini kan jadi permasalahan. Jadi main aktornya sebetulnya tuh ya bapaknya ya Jokowi. Tapi kan pelakunya kan yang ditampilkan di panggungnya kan Gibran kan. Ya kemungkinan untuk desain di mana bahwa tetap itu terus Gibran disingkirkan menurut ya para ahli tata negara yang saya kenal gitu kan. Dan ini orang yang cukup kompeten mengatakan bisa. Mungkin dibilang gitu. Nah, lalu kalau umpamanya pembatalan itu ya semuanya pembatalan ini mungkin bisa masalah keberanian kalau itu ya kan karena memang itu cukup besar ya. Nah begitu juga dengan paslon 2 ya tidak ya 1, 3 bertemu ya pemilu pilpres ulang ya. Lalu juga masalah bagaimana kalau umpamanya tetap saja ya tiga-tiganya tapi tanpa Gibran. Tadi saya bilang ya mungkin kan semuanya mungkin kan. Tinggal permasalahannya sekarang seperti tadi ya sebetulnya bukan untuk mencari siapa yang menang lagi sekarang ini, sudah lebih jauh lagi menyelamatkan Indonesia. Nah opsi-opsi tadi sudah aja di yang diajukan oleh 01 dan 03 juga kan seperti itu isinya kira-kira ya.
Jadi ya kita tunggu aja, mudah-mudahan kita doakan aja lah, mudah-mudahan para hakim MK ini diteguhkan imannya gitu lah. Kalau hitung-hitungan biaya politik untuk apa? Untuk kepentingan negara ini, Mas. Itu yang paling akan banyak makan biaya politik, biaya sosial dan sebagainya, dan yang harus kita hindari. Gini lah, jangan kita tuh kalau banyak biaya itu, maaf ya sekali, jangan biaya itu langsung angka-angka ekonomi itu ya. Karena dia untuk menyelamatkan Indonesia ke 50 tahun ke depan. Jadi memang hitungannya sudah harus hitungan yang tidak hanya untung rugi materi sesaat gitu. Tapi bagaimana penyelamatan secara komprehensif ya, yang juga bisa menjamin bahwa Indonesia berjalan sebagaimana apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45, bukannya tapi di Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuhnya, itu aja sebetulnya. Dan Pancasila tentunya ya, ini kan kelihatan Pancasila dilanggar habis-habisan ini. Oke. Kayaknya ini yang kita bicarakan nanti habis putusan MK. Oke, siap. Oke. Kita minum dulu ya, Mas? Kita minum. Oke. Sampai jumpa nanti. Baik, nanti kita bicara lagi. Oke, thank you.